Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information di mana dikatakan Rusia nekat untuk mengirimkan jet tempur Su-35 ke Indonesia guys untuk menjaga Natuna daripada kapal perang China. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammadirin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menonton Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita tengok judul video yang kita akan reaction pada hari ini, di mana dikatakan Rusia nekat untuk mengirimkan jet tempur Su-35 ke Indonesia untuk menjaga Natuna daripada kapal perang China. Di mana kalau kita tengok video ini baru saja dipost oleh admin Update Pertahanan pada 14 November. Tapi apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit reaction mengenai video kita pada hari ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Video terbaru. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi kompas.com. Sebelumnya, bagi yang belum tahu sejarah memanasnya Natuna hingga konflik antara Indonesia dengan China hingga Rusia kerahkan jet tempur Su-35 untuk menjaga Natuna, simak ulasan berita ini lebih lanjut. Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Diambil dari jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China 2017 oleh Buce Tampil. Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah, berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi tahun 1962 sampai tahun 1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-China di kawasan Natuna muncul. Dari 5,000 sampai 6,000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China.
Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009 secara nyata China melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, berlarutnya proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia masih tanda tanya. Pembelian Su-35 oleh Indonesia melibatkan skema imbal dagang. Skema imbal dagang ini mengharuskan Rusia menerima komoditas seperti kopi, minyak sawit dan lainnya dari Indonesia sebanyak 50% untuk barter dengan Su-35.50% lagi Indonesia akan membayarnya dengan uang tunai. Pembelian 11 unit Su-35 sendiri bakal menelan biaya total 1,14 miliar dolar AS. Tapi proses imbal dagang ini tersendat padahal Kementerian Perdagangan sudah siap. Hal ini diungkapkan Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kemendak Bambang Jaka dalam sebuah webinar pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Selama ini posisi Indonesia belum ada kepastian lanjut atau tidak, ujarnya. Bambang masih menunggu pengambil keputusan apakah akan dilanjutkan atau tidak pembelian Su-35. Intinya sampai sekarang pembelian masih berproses, kata Bambang. Tinggal bagaimana pimpinan Indonesia mengambil keputusan, take it or leave it, kata Bambang. Namun baru-baru ini sebuah informasi sedikit memberi petunjuk apakah Su-35 bakal dilanjutkan tidak prosesnya. Dikutip dari forum, akun Instagram tersebut menjelaskan jika Rusia bisa mendukung China apabila Beijing sudah menguasai Natuna. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut China Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai China bisa saja Rusia berpartner dengan China, tambahnya. Tapi bila Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Adanya keterangan ini bisa memudahkan langkah Moskow untuk melanjutkan proses pembelian Su-35 ke Indonesia. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak mau pembelian itu masih ada, papar forum. Eropa juga berharap Natuna aman. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Australia lantas mempertimbangkan bantuan ke Indonesia untuk menghadapi China. Australia juga mempertimbangkan pemberian hibah kapal patroli untuk penjaga pantai ke Indonesia, serta Singapura tengah mengupayakan hibah SAR-21 dalam jumlah yang lumayan banyak, tulis forum. Semoga saja dengan adanya niatan Rusia ini jet tempur Su-35 bisa segera datang ke Indonesia. Tapi kenapa kita try bagi reaction terhadap video ini selepas ini. di mana dikatakan Rusia bernekat untuk mengirimkan jet tempur Su-35 ke Indonesia untuk menjaga Natuna ni daripada kapal perang China.
mantap. Kalau tajuk kita baca, memang mantap. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada awal-awal video ni tadi, mana diterangkan oleh admin, yang kita semua pun sedia maklum, di mana dikatakan bahawa Natuna ini sentiasa menjadi mata-mata ataupun sentiasa diperhatikan negara-negara di luar daripada di Indonesia, khususnya China sendiri. Di mana negara-negara tu masing-masing mengklaim bahawa Natuna ni kepunyaan mereka. Jadi untuk menjaga kedaulatan Natuna itu, Indonesia seharusnya, Kementerian Pertahanan di Indonesia ingin memperkuatkan lagi pertahanan Indonesia untuk dielak daripada dicerobohi oleh mana-mana tentera di luar daripada Indonesia. Sejak dulu lagi dan sampailah sekarang diperkatakan bahawa Indonesia masih berminat untuk mendapatkan Su-35 ini daripada Rusia. Dan kalau kita tengok di Kementerian Pertahanan di Indonesia, sehingga kini belum lagi memberi kata putus, pun belum lagi menyatakan bahawa sukses untuk membuat pembelian terhadap Su-35. Walaupun kalau kita tengok negotiation telah pun dibuat di antara kedua-dua belah negara ini. Dan kalau kita tengok untuk pembayaran untuk pesawat tempur ataupun jet tempur Su-35 ini adalah menggunakan imbal dagang ataupun bahan-bahan komoditi yang berada di Indonesia. Tapi sehingga kini belum lagi termaktub apa-apa keputusan di antara kedua-dua belah pihak. Walaupun kalau kita tengok sejak akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar desas-desus ataupun berita-berita yang menyatakan bahawa Indonesia akan membeli pesawat tempur seperti pesawat tempur Default Rafale, F-16 Eagle, dan juga banyak di antara pesawat-pesawat tempur yang akan dibuat pembelian oleh di Kementerian Pertahanan di Indonesia. Tetapi kalau kita tengok Su-35 belum lagi dikatakan ataupun belum lagi akan dibuat pembelian oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia. Walaupun kalau kita tengok sekarang banyak betul yang menyatakan bahawa Su-35 sangat sesuai digunakan di Indonesia. Tapi apa-apa pun kita masih mengharapkan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia untuk mendapatkan satu sesi negosiasi untuk melanjutkan projek untuk mendapatkan ataupun untuk Su-35 ini sampai ke Indonesia ini menjadi sukses. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.